Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah sempurnakan kepada kita selaku hamba-Nya. Kalau kita bicara tentang keimanan, tentunya syukur itu ketika kita bicara tentang konteks iman, bukanlah kita bersyukur ketika kita ditambahkan harta, tetapi sesungguhnya konteks syukur ketika kita bicara dalam konteks iman, yaitu adalah kita bersyukur apabila kita senantiasa disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan dan ketaatan. Kenikmatan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan. Karena Allah itu kalau sudah menginginkan kebaikan kepada anak, kepada ibu semuanya, maka sesungguhnya Allah akan menyibukkan hamba itu di dalam ketaatan dan ibadah. Karena yang mampu untuk menjadikan hati kita dan langkah kita sibuk di dalam ibadah dan ketaatan hanyalah Allah. Karena Allah yang menggenggam hati kita dan Allah lah yang memutarkan balikan hati kita. Maka sesungguhnya barang siapa yang senantiasa diputar-balikan hatinya oleh Allah di dalam ketaatan dan di dalam ibadah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan. Makanya para salaf hingga berkata, innallaha idza arada min 'abdihi khairan ayasramilahu fi ta'atihi. Allah itu kalau sudah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka sesungguhnya Allah akan menyibukkan terus hamba tersebut di dalam segala ketaatan dan di dalam segala ibadah. Maka bersyukurlah barang siapa yang telah disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan dan ibadah, jadi Allah menginginkan kebaikan. Tetapi barang siapa yang belum disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan dan ibadah, berusahalah laksanakan yang wajib dan sunnah sampai kamu dicintai oleh Allah. Karena apabila engkau dicintai oleh Allah, pasti Allah akan menyibukkan antum dan saya di dalam kebaikan dan ketaatan. Inilah yang kita syukuri apabila kita disibukkan di dalam ketaatan dan ibadah. Jamaah yang semoga berrahmati dan Allah berkahi. Di dalam kitab Syiatul Qulub dikisahkan ada sebuah kisah nyata yang terjadi kepada Khalifah Ma'mun dan putranya. Terutama cerita ini lebih menyorot kepada putranya, yaitu adalah Ali bin Ma'mun. Ma'mun ini adalah khalifah pada zaman Abbasiyah. Maka sesungguhnya putra pangeran yang bernama Ali bin Ma'mun memiliki istana yang sangat megah. Tentunya diiringi dengan makanan-makanan yang lezat, diiringi pula dengan minuman-minuman yang menyegarkan. Dia punya kamar, di mana kamarnya kamar yang begitu luas, mampu untuk menjangkau seluruh kota di pusat peradaban saat itu, yaitu adalah khilafah atau khalifah Abbasiyah. Yang menarik adalah putra khalifah selalu punya kebiasaan untuk melihat penduduk-penduduk negeri tersebut. Sehingga kemudian ketika dia selalu melihat penduduk negeri di atas balkon tempat kamarnya, maka yang menarik perhatian dia itu adalah seseorang yang kemudian selalu memakai tambang di punggungnya, kemudian dia hanya menjadi kerja serabutan di pasar, kemudian mengangkat barang dan kemudian meletakkan barang dan mendapatkan bayaran ketika dia melakukan itu. Dia perhatikan orang tersebut di hari yang pertama, bagaimana orang tersebut bekerja. Tampak betul bagaimana raut wajahnya penuh dengan kenikmatan. Bagaimana wajahnya memancarkan cahaya ibadah yang sering dia lakukan, karena sesungguhnya ibadah itu memancarkan wajah yang penuh dengan kenikmatan. Maka khalifah atau putra khalifah Ma'mun, yaitu adalah Ali, melihat terus laki-laki yang membawa tambang di punggungnya, lalu kemudian kebiasaannya, dia ketika menjelang duha sholat 2 rakaat, setelah kemudian dia menyelesaikan sholat duhanya, dia bekerja di pasar untuk mengambil barang-barang yang bisa dia pikul untuk mendapatkan bayaran. Lalu kemudian menjelang duhur dia berhenti dari pekerjaannya, dia pergi ke sungai Tigris untuk kemudian berwudu. Lalu kemudian melaksanakan sholat duhur, kemudian mengamalkan sholat sunnah setelah sholat duhur. Setelah itu kemudian dilihat oleh putra khalifah. Dia membeli yaitu roti yang keras yang seharga 1 dirham. Maka kemudian dia membeli roti yang keras, pergi lagi ke sungai Tigris, kemudian membasahi roti yang keras itu dengan air sungai Tigris, dan kemudian memakan roti itu. Lalu kemudian habis duhur, kemudian dia tidur sebentar.
Setelah kemudian bangun dari tidurnya yang sebentar, dia melanjutkan kembali pekerjaannya. Sampai kemudian sore ketika habis asar, melaksanakan sholat asar. Selepas dia melaksanakan sholat asar, dia tidak kembali ke pasar. Dia duduk, dia berzikir kepada Robnya, dan tampak betul kenikmatan ketika dia larut di dalam zikirnya. Singkat cerita, Khalifah Ali bin Ma'mun jatuh cinta kepada pemuda yang senantiasa membawa tambang ketika tampak hidupnya begitu sederhana. Pada hari yang ketiga, setelah 3 hari dia mengamati orang tersebut, maka sesungguhnya putra Khalifah lalu memanggil. Lalu kemudian memanggil pemuda tersebut yang kemudian senantiasa memakai tambang di punggungnya untuk hadir di istananya. Khalifah atau putra Khalifah Ali bin Ma'mun bertemu dengan pemuda tersebut. Ketika dia bertemu dengan pemuda tersebut, lalu kemudian dia menyampaikan dan menawarkan kepada pemuda itu, kamu tinggal saja bersama diriku, ajak keluargamu, ajak anakmu, tinggal di istanaku. Tapi Masya Allah, ternyata pemuda tersebut menolak permintaan yang diajukan oleh Khalifah atau putra Khalifah Ali bin Ma'mun. Dia menolak dengan perkataan yang lembut. Dia katakan, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang aku butuhkan dan aku tidak membutuhkan bantuan ataupun tawaran yang kamu berikan kepadaku, karena sesungguhnya aku bahagia dengan kehidupanku dan tidak perlu aku pindah ke tempat ini untuk mencari arti bahagia itu. Masya Allah. Maka kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan Ali bin Ma'mun. Ali bin Ma'mun setelah ditinggalkan berpikir panjang. Apa yang menjadikan pemuda tersebut menolak permintaan dia? Dia memiliki istana, dia memiliki makanan-makanan yang sangat lezat. Tapi ternyata pemuda tersebut menolak untuk tinggal bersamanya. Tetapi Masya Allah yang dia lihat, kenapa di rona wajahnya tampak kenikmatan yang jauh lebih besar kenikmatan yang dia rasakan daripada kenikmatan yang saya rasakan. Kemudian akhirnya putra Khalifah mencoba untuk kemudian beribadah, dia ingin tahu jawabannya. Lalu apa yang terjadi? Maka kemudian putra Khalifah Ali bin Ma'mun akhirnya memutuskan untuk melakukan hidupnya sebagaimana pemuda tersebut. Lalu kemudian dia berkata kepada para pembantunya yang senantiasa berkhidmah kepadanya. Dia katakan, aku akan pergi dan insya Allah tidak akan pernah kembali ke dalam istana ini. Ini aku tinggalkan cincin, ini aku bawa, yaitu adalah yang aku bawa hanyalah cincin kerajaan, cincin khalifah, ini yang aku bawa. Adapun sisa dari fasilitas yang saya dapatkan saya tinggalkan. Aku ingin menjalani kebahagiaan karena sesungguhnya selama ini aku tidak pernah mendapatkan arti bahagia yang sesungguhnya. Ali bin Ma'mun akhirnya pergi, di mana kemudian para pembantunya tidak pernah tahu kemana perginya. Setelah berlalu 3 hari ketika Khalifah Ma'mun untuk mencari anaknya, maka baru pembantunya itu mengatakan, sesungguhnya putramu telah meninggalkan istana dan kamarnya. Dia tidak mengambil apapun dari fasilitas yang kamu berikan, kecuali yang dia bawa adalah cincin. Tahukah kita, dikisahkan bahwasanya Ali bin Ma'mun akhirnya kerja pada sebuah pasar di tempat yang tidak pernah diketahui oleh Khalifah Ma'mun. Dia kerja, dia menjalani kehidupan sebagaimana pemuda yang dia lihat dengan memakai tambang di punggungnya sampai di akhir kehidupannya. Maka yang kemudian menarik adalah sebelum dia meninggal dunia, dia berkata kepada majikannya, saya ini sebenarnya putra Khalifah. Maka kalau kamu ingin mendapatkan bukti bahwasanya saya putra Khalifah, ini cincin saya. Dan ini adalah cincin yang hanya disematkan kepada orang-orang yang menjadi keturunan Khalifah. Majikannya seakan-akan percaya dan tidak percaya. Tapi setelah Ali bin Ma'mun mati muda, lalu kemudian cincin itu dibawa untuk kemudian dihadapkan kepada Khalifah Ma'mun. Dan kemudian dikatakan, apakah ini cincin putramu? Maka kemudian Khalifah Ma'mun menangis karena sudah lama mencari anaknya. Dia tumpah air matanya dan berkata, itu adalah cincinnya Ali, putraku. Maka dikatakan oleh majikannya, sesungguhnya putramu adalah putra yang solih, nampak bahagia ketika dia kerja kepadaku, dan dia meninggalkan ini untuk menjadi bukti bahwasanya dia adalah putramu dan keturunanmu. Masya Allah. Disitulah kemudian yang menarik adalah ternyata kadang-kadang kita sering keliru ketika kita memberikan konsep bahagia di dalam hidup. Karena sesungguhnya banyak orang yang mencari arti kebahagiaan di dalam hidupnya. Sebagaimana kita sering melihat orang-orang kafir ketika mereka melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh, datang ke tempat-tempat perawan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Dia menyangka bahwasanya di situ ada kebahagiaan. Tapi ternyata kebahagiaan yang didapatkan tidak lebih sebagaimana fata morgana. Terlihat jauh, indah. Tapi ketika didatangi, keindahan itu hilang.
Karena pada dasarnya di situ kita paham bahagia itu bukan ada di atas muka bumi, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu ada di sisi Allah, dan Allah turunkan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita dalam kesempatan hari ini, kita akan membahas perkataan singkat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika Imam Ibnu Qayyim menerangkan, ketika dia menjelaskan as-sa'adah salasatul arkan. Maka Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan kepada kita ketika beliau menyampaikan konsep bahagia itu ternyata ada 3. Maka barang siapa orang yang ingin mendapatkan dan merasakan kebahagiaan hidupnya, maka sesungguhnya dia harus mewujudkan 3 perkara ini. Orang tidak akan mungkin bahagia, tidak akan tersenyum dalam keadaan nikmat dan sukacita kalau dia tidak punya 3 perkara ini di dalam hatinya. Ini sekaligus pula untuk mematahkan anggapan dan argumentasi dari kebanyakan orang bahwasanya kebahagiaan itu adalah harta. Kata siapa? Maka Imam Ibnu Qayyim menerangkan sebuah kisah nyata, ada saudagar-saudagar yang kaya. Ketika mereka itu bahagia dengan kekayaan yang dia miliki, lalu kemudian mereka membawa kekayaan yang mereka miliki ketika akan berlayar ke satu pulau. Mereka simpan itu dinar-dinar yang mereka kumpulkan selama hidupnya di dalam kotak-kotak besar. Lalu kemudian ditaruh di bawah dek-dek kapal. Ketika para saudagar-saudagar kaya ini kemudian mengarungi lautan, apalah daya di tengah lautan itu mereka diterjang dengan badai. Maka kemudian akhirnya apa? Kapal itu karam, semuanya, termasuk kemudian dinar-dinar yang dimiliki oleh saudagar. Para saudagar-saudagar itu kemudian selamat ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke tepi lautan. Maka kemudian Imam Ibnu Qayyim menerangkan, lihat, mereka ketika sebelum terkena badai, ketika mereka masih memiliki dinar, mereka bahagia terus dan terus tertawa. Tapi ketika mereka akhirnya karam kapalnya bersama dengan karamnya dinar-dinar yang mereka miliki, maka saudagar-saudagar itu kemudian menjadi sedih. Disitulah Imam Ibnu Qayyim mengatakan kebahagiaan yang diberikan oleh harta adalah kebahagiaan yang sifatnya pinjaman. Pinjaman dari harta itu. Dia tersenyum karena ada hartanya, tetapi ketika hartanya itu hilang, maka hilang pula kebahagiaan. Maka kemudian sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan itulah yang disebut dengan sa'adah isti'ariyah. Kebahagiaan tapi sifatnya pinjaman. Jadi kalau hari ini kita merasa bahagia karena harta yang kita miliki, berarti Bapak sedang dipinjemin bahagia itu oleh harta tersebut. Dan ingat loh, dunia dan harta itu kayak air, di mana kemudian hilangnya itu cepat banget. Sebagaimana air kalau sudah tumpah di atas tanah, maka sesungguhnya tidak terlalu lama air itu meresap ke dalam tanah. Sama dengan harta. Harta itu cepat pindah. Makanya kalau kita mati, mau atau tidak mau, harta yang telah kita kumpulkan akan pindah kepada ahli waris. Berapa banyak mobil yang dulu kita miliki, hari ini dimiliki orang lain. Berapa banyak orang yang sering melamun, itu rumahnya dulu tetapi hari ini menjadi rumah orang lain. Karena sungguh dunia itu adalah sebagaimana air, cepat hilangnya. Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwasanya kebahagiaan itu hanyalah didapatkan seseorang ketika dia meraup harta, mereguk kenikmatan ketika pintu rezekinya itu banyak, salah. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu pinjaman, di mana pinjaman itulah yang kemudian memberikan kebahagiaan ketika dia itu mendapatkan harta. Kalau hartanya hilang, bahagianya pun hilang. Maka kemudian beliau Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan bahagia itu bukan terletak kepada harta. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak dalam 3 perkara. As-sa'adatu fi salasah. Sesungguhnya bahagiamu wahai hambanya Allah itu terletak pada 3 perkara. Yang beliau katakan adalah as-sabru indal musibah. Yang pertama itu adalah ketika seseorang itu akan merasakan bahagia, yaitu adalah ketika dia menjadikan hatinya dan jiwanya selalu bersabar ketika Allah timpakan kepadanya ujian dan musibah. Ini penting. Karena tidak ada kendaraan hati kita ketika mengarungi dan menyisir kehidupan kita sampai kepada Allah ketika menutup mata, insya Allah tidak ada itu kendaraan yang bisa menjadikan kita bahagia kecuali ketika kita mampu sabar ketika dirudung dengan musibah dan ujian. Bapak-bapak harus paham, sebagaimana saya harus paham. Hidup itu 4 diantaranya adalah perkara yang tidak disenangi oleh jiwa kita. Bukankah kehidupan itu punya 8 sifat, kata para penyair. Apa itu 8 sifat yang mengiringi dengan kehidupan? Samaniyatun tajri alal mar'i daiman falabudda lil mar'i ayyulaqiya samaniya. Sesungguhnya hidup itu punya 8 sifat. Dan orang yang hidup pasti akan menjumpai 8 sifat ketika dia hidup menyisir kehidupannya. Apa itu yang pertama? Sururun
rasa bahagia. Yang kedua, husnun, bahagia itu tidak berdiri sendiri. Kemudian diiringi dengan yang kedua, sedih. Makanya Allah ciptakan wajah yang mampu tersenyum, tetapi Allah siapkan air mata di bawah kelopak mata kita yang mampu menetes. Kenapa sih Allah siapkan air mata di belakang mata kita? Karena Allah tahu bahwasanya manusia di dalam hidup itu pasti bersedih. Makanya kemudian Allah bolehkan bagi kita untuk menangis, karena Allah tahu manusia itu pasti bersedih. Makanya Rasulullah pun bersedih ketika beliau pernah ditinggalkan oleh Ibrahim dan ditinggalkan oleh Qasim. Lalu menetes air matanya, ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Ma hadhihi dumu' ya Rasulullah?" "Nabi, air mata apa ini?" Lalu kemudian Rasulullah SAW kemudian berkata, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala yarda illa biqauli rabbina." Sesungguhnya mata itu punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya hati punya hak untuk bersedih ketika mendapatkan ujian. Tetapi kami tidak berkata kecuali apa yang Allah ridhoi. Karena begitulah kehidupan. Ada bahagia, ada sedih. Jadi kalau hari ini ketawa, Pak, siap-siap. Satu waktu kita akan menangis. Masalahnya cuma satu, yang membedakan satu dengan yang lainnya itu cuma masalah waktu. Ada yang ketawa hari ini, ada yang menangis hari ini. Ada yang ketawa besok, ada yang menangis besok juga. Tapi yang jelas, hidup itu pasti Allah berikan kepada kita bahagia, tetapi Allah berikan pula kepada kita kesedihan. Yang ketiga dan yang keempat, istima'un wa furqatun. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan. Kita bertemu dengan orang yang kita cintai, tapi ada saatnya kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Karena pada dasarnya, sebesar apapun cinta kita kepada orang yang kita cintai, ingat, Nabi mengatakan, berapapun cintamu kepada orang yang kamu cintai, fa inna kamu farikun bihi, kamu pasti akan pisah darinya. Cinta kita kepada ibu, cinta kita kepada bapak, cinta kita kepada anak. Ingat, dalam hidup itu cuma dua. Kalau kamu tidak ditinggalkan, kamu akan meninggalkan dia. Sifat yang kelima dan sifat yang keenam, yaitu adalah sukmun wasihatun. Kamu akan diberikan sehat, tapi terkadang kamu akan diberikan sakit. Sifat yang ketujuh dan yang kedelapan, usrun wa usrun, masa mudah dan masa sulit. Perhatikan di antara 8 sifat ini, 4 disenangi jiwa. Kita itu menyenangi rasa bahagia. Kita senang ketika bertemu. Kita senang ketika kita sehat. Dan kita senang ketika kita mendapatkan masa mudah. Tapi ingat, warna kehidupan itu tidak selalu cerah, wahai ikhwan. Tetapi Allah memberikan 4 sifat, di mana 4 sifat sisanya itu tidak disukai oleh jiwa kita. Siapa yang suka dengan kesedihan? Siapa yang kemudian tidak bersedih ketika kita berpisah? Siapa yang kemudian akan merasa bahagia ketika diberikan sakit? Dan siapa yang senang ketika diberikan masa sulit? Tapi walaupun kamu suka ataupun tidak, ridho ataupun tidak, pasti 4 kehidupan itu akan menyapa kita. Yang membedakan cuma satu, waktunya kapan. Tetapi yang jelas kita akan menangis, yang jelas kita akan berpisah, yang jelas kita akan merasakan sakit, dan yang jelas kita akan merasakan masa-masa yang sulit. Kalau kita ngerti bahwasanya dunia diciptakan oleh Allah untuk kita, berisi dengan banyak musibah. Kalau orang kemudian tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kehidupan mereka, bagaimana dia akan mendapatkan rasa bahagia? Karena apa? Kita harus paham, Pak. Kenapa sih Allah berikan kesulitan dalam hidup kita? Masya Allah, kalau Allah tidak memberikan kesulitan dalam kehidupan Bapak, dari mana Bapak kemudian akan mendapatkan pahala kesabaran kalau semuanya itu gampang untuk kita? Kalau kemudian kita pengennya tertawa terus, bahagia terus, ketemu terus, gampang terus, kita bertanya, kita khawatir kalau semuanya digampangkan untuk kita, lalu semuanya menjadi nikmat untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Disinilah kita mengerti, Masya Allah, orang yang semakin beriman adalah semakin besar ujian yang Allah akan timpakan untuk mereka. Tapi ingat, pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Apa itu pertolongan Allah? Salah satunya kamu sabar ketika mendapatkan musibah itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mereka mengatakan bahwasannya kalau dia beriman akan sepi dari ujian, salah. Berarti dia ketika membaca surat Al-Baqarah dia melewati ayat yang ke-214.
Ketika Allah kemudian berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah menggunakan bentuk istifham ingkari, pertanyaan tetapi untuk mengingkari. Apakah kalian itu mengira bahwasanya kalian itu akan masuk surga dengan gampang? Sebelum datangnya kepada kalian ujian, kemelaratan, kefakiran, sampai besarnya ujian itu, Allah berkata, wazulzilu, sampai terguncangnya jiwa kalian ketika kalian itu mendapatkan ujian itu. Hatta yaqular rasul, sampai kemudian Rasulullah, waladina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersama Rasulullah itu, saking beratnya ujian yang mereka rasakan, lalu kemudian mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi Masya Allah, siapkanlah kehidupan ini dengan kesabaran. Makanya kemudian Allah berikan kepada kita, Masya Allah, sebuah pahala yang bernama ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu kondisi hati untuk ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kenapa Allah berikan ihtisab? Karena Allah betul-betul ingin supaya manusia ketika menjalani hidup, terkadang apa yang Allah berikan kepada mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Allah membukakan pintu ihtisab supaya kita mampu mendapatkan pahala ketika kita mampu bersabar. As-sabru indal musibah. Jadi Masya Allah, kesabaran ketika musibah itu besar. Dan kita harus paham betapa nikmatnya kalau orang itu mendapatkan ujian. Makanya kemudian sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada loh di antara kalian orang yang beriman yang senang ketika mendapatkan ujian sebagaimana orang yang lemah iman senang ketika mendapatkan harta. Kenapa mereka senang ketika mendapatkan ujian? Karena mereka paham ujian itu memberikan banyak faedah dalam kehidupan mereka. Ujian, Pak, dalam satu riwayat yang sahih dikisahkan, orang-orang yang diuji terus oleh Allah dalam hidupnya, masalahnya sulit, sakit yang tidak pernah putus, ataupun dia mendapatkan kesulitan yang tidak pernah selesai, maka kelak ketika dia itu dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, maka sesungguhnya apakah kita tahu Allah itu membagi manusia itu menjadi dua. Ada yang namanya ahlul afiyah, ada namanya ahlul musibah. Siapa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu adalah orang-orang yang mereka itu jarang diuji ketika di dunia, sehat terus, gampang terus, maka mereka disebut dengan ahlul afiyah. Yang kedua, kata Rasulullah, yang kedua adalah ahlul musibah. Ahlul musibah ini siapa? Kelompok manusia yang terus diuji oleh Allah, terus dirundung dengan berbagai macam kesulitan. Allah bagi jadi dua manusia itu, ahlul afiyah, ahlul musibah. Lalu kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk menghisab pertama kali ahlul musibah. Oh, subuhum, hisab itu ahlul musibah. Maka ketika para malaikat itu menghisab ahlul musibah, maka sesungguhnya malaikat lalu melaporkan kepada Allah, ya Allah, hamba-hambamu ini yang banyak mendapatkan musibah ini, ya Allah, maka ternyata dosa-dosanya tinggal dikit, betul. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang mereka miliki terhapuskan dengan ujian-ujian yang Engkau berikan kepada mereka ketika di dunia. Ketika Allah kemudian mengetahui itu, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "U'tuhum salas." Kalau begitu kasih mereka 3. Yang pertama, khairan. Kasih mereka kebaikan untuk mengganti setiap musibah yang aku berikan kepada mereka ketika mereka itu sabar. Apa itu khairan? Surga. Jadi orang-orang yang kemudian mendapatkan musibah itu kemudian Allah berikan kepada mereka surga. Lalu kemudian Allah berfirman, "U'tuhum afiyah." Kasih mereka itu afiah, kesehatan, kekuatan untuk menggantikan kelemahan yang mereka rasakan, keperihan yang mereka rasakan, letihnya mereka ketika di dunia. Afiah. Yang ketiga, mangzilah. Kasih mereka itu mangzilah, kedudukan yang tinggi. Lalu para malaikat itu membangunkan sebuah tempat yang tinggi di surga, di mana tempat itu tidak mampu diraih dengan sholat, tidak mampu diraih dengan puasa, tidak mampu diraih dengan amalan haji dan umrah. Tapi bangunan itu diraih bagi orang yang senantiasa bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Ketika mereka melihat ke tempat yang tinggi itu, ahlul afiyah yang belum dihisap oleh Allah berkata kepada Allah,
Mereka kemudian berkata, ya Allah, kalau kami ngerti di balik setiap ujian yang kamu berikan kepada teman-teman kami, akan engkau berikan kepada mereka khairan, mangzilah, dan kemudian afiah, tolong ya Allah, hidupkan kami lagi. Kemudian uji kami, kasih musibah untuk kami. Dari kami lahir, potong-potong daging kami, jadi daging-daging yang kecil. Supaya kami mendapatkan khairan, afiah, dan mangzilah yang engkau berikan kepada teman-teman kami yang dirudung musibah terus ketika hidupnya. Itu loh, cemburunya ahlul afiah kepada ahlul musibah, kalau nanti di akhirat. Jadi Masya Allah, inilah yang kemudian menjadikan Masya Allah. Makanya kemudian orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana kemudian tidak ada timbangan yang cukup untuk menampung pahala orang yang bersabar. Makanya kalau Allah menceritakan tentang satu pahala, Allah ceritakan detail. Ketika Allah memberikan kabar gembira tentang satu ibadah. Ketika Bapak diperintahkan untuk sholat syuruk, Nabi mengatakan sholat syuruk sebagaimana orang yang haji dan umroh. Orang yang umroh, maaf. Ketika Bapak kemudian diperintahkan untuk sedekah ataupun infak di jalan Allah, Allah memberikan detail balasannya apa? 700 kali lipat. Orang yang senantiasa tahajud, Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan balasannya detail. Mendapatkan kamar-kamar di surga yang terlihat dari dalam dan terlihat dari luar, tembus pandang. Sampai orang yang berjihad pun diceritakan detail oleh Allah. Dia mendapatkan bidadari dan memberikan syafaat kepada keluarganya. Tapi perhatikan, ketika Allah menceritakan tentang pahala orang yang bersabar, Allah tidak ceritakan apapun kecuali Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupi pahala orang yang bersabar dengan pahala yang tidak ada batasnya. Kenapa Allah tidak ceritakan detail? Para ulama salaf menjelaskan, karena sesungguhnya besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar, saking besarnya Allah tidak ceritakan detail berapa besarnya pahala bagi orang yang bersabar. Bapak kalau ngasih hadiah, ini contoh gampangnya, ketika kita akan ngasih hadiah kepada istri kita, kalau hadiahnya itu murah, oh kita sudah woro-woro, sudah ngomong sama istri kita, hadiahnya apa mas? Makan nasi padang. Ah, nasi padang. Karena apa? Karena pasti kalau disembunyikan juga istrinya tidak ada surprise. Mau cuma nasi padang, apalagi warteg, lebih parah. Tapi kalau ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, di mana hadiah itu adalah hadiah yang mahal betul, selalu istrinya kalau bertanya, hadiah untuk saya apa mas? Rahasia dong, tunggu masanya, tunggu waktunya. Kenapa disembunyikan? Dia ngerti, hadiah yang dipersiapkan untuk istrinya itu hadiah yang mahal. Makanya disembunyikan supaya menjadi kejutan buat istrinya. Itulah analogi sederhana. Kenapa Allah sembunyikan pahala sabar? Karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang bersabar. Kalau kemudian kita tidak memiliki sifat ini yang pertama, jangan harap kemudian kita ini akan menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan kalau hati kita tidak kita celup di dalam arti kesabaran kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu sedang terbelenggu oleh setan. Karena apa? Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu S-A-B-A-R. Hurufnya cuma 5. Tapi pengejauhan tahannya seumur hidup. Yang ngomong saja belum tentu sabar. Loh iya dong. Kan saya tidak boleh memaksumkan diri saya. Kan kita berusaha sama-sama. Makanya sampai kemudian sabar itu diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sabar itu sampai 4. 1, orang yang solih dan dia bersabar. 2, orang yang solih belum tentu sabar. Kenapa sampai Imam Ibnu Qayyim menerangkan itu? Karena ternyata ahli ibadah itu belum tentu jaminan dia sabar, Pak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia pernah melihat orang yang senantiasa ibadah di shaf yang pertama, tidak pernah luput dari shaf yang pertama. Tapi Masya Allah, ketika Allah memberikan ujian kepadanya, anaknya meninggal dunia, dia berteriak kepada Allah di atas langit dan berkata, kenapa engkau tidak kabulkan permohonanku? Imam Ibnu Qayyim lalu menerangkan, Masya Allah, itulah yang menjadi jawaban. Orang yang solih belum tentu sabar. Makanya kalau ada ustadz marah-marah, nah Bapak paham. Senang banget ya kalau dapetin kekurangan ustadznya. Oh, berarti memang belum tentu sabar. Ibu mendapati suaminya ngaji terus, tapi kalau sampai ke rumah marah-marah, nah ibu pahami perkataan Imam Ibnu Qayyim, belum tentu sabar.
Kadang-kadang istri mengatakan suaminya tidak sabar, padahal suaminya juga bilang istriku tidak pernah sabar. Jadi Masya Allah, sifat yang kedua, belum tentu orang yang kemudian soleh itu sabar, karena betul-betul anugerah orang yang diberikan kesabaran itu. Yang ketiga, orang yang maksiat sabar. Sering saya ceritakan ini. Orang yang maksiat sabar, Pak. Orang yang merintis jadi pemain film, itu sabar. Ketika belum terkenal, naik turun angkot. Dia cerita bagaimana rahasia suksesnya. Oh, sabar. Maling, kalau tidak sabar, tidak bisa maling. Dia harus perhatikan dulu rumah yang akan dia curi, dilihat dulu. Yang paling sabar itu apa? Ketua malingnya. Yang tidak sabar itu siapa? Anak malingnya atau anak buahnya. Bos, kapan kita maling? Sabar. Maling aja sabar, Pak. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Yang keempat, sudah kemudian maksiat, tapi tidak sabar. Jadi Masya Allah. Jadi belum tentu ya, yang kemudian orang-orang yang mereka itu ahli ibadah itu sabar. Makanya hanya orang yang paham betul, bahwasanya ketika dia mengetahui agungnya kesabaran, dialah orang yang bersabar betul. Ketika kemudian dia menjalani kehidupan, karena dunia itu tidak dibentuk dengan warna yang kita miliki. Ingat ikhwan, ingat ibu-ibu, angin itu tidak bertiup dengan kehendak hati kita, tetapi angin bertiup dengan takdirnya Allah. Kita pengennya angin bertiup ke selatan, tapi apalah daya, angin itu bertiup ke utara. Berapa banyak pelayar yang mereka begitu kesulitan untuk mengarahkan layarnya. Kenapa? Angin itu tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati sang pelayar. Hidup juga sama. Makanya Masya Allah, kalau kita paham hidup itu miliknya Allah, ya memang tidak ada perkara yang menjadikan kita mampu melapisi kehidupan ini ketika hidup itu miliknya Allah, kecuali sabar. Sabarnya sebentar, Pak. Itulah hikmahnya kenapa kita diberikan umur yang pendek. Karena sabar yang kamu berikan ketika kamu diuji tidak panjang. Kan pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Hikmahnya apa sih kita diberikan umur yang pendek? Kalaupun kamu sabar, sabarnya sebentar. Hari ini umur-umur kita itu berapa sih? 60. Yang melewati 60 sedikit. Banyak kan 40, sekarang sudah banyak yang meninggal dunia. 35 banyak meninggal dunia. Kadang-kadang baru olahraga cegukan 3 kali meninggal dunia. Cegukannya itu yang ini Masya Allah. Jadi kalau kemudian memberikan sabar, sabarmu itu bentar. Makanya kita bersyukur, Pak, tidak diberikan umur kayak Nabi Nuh. Coba kalau kita diberikan umur kayak Nabi Nuh, sabarnya 950 tahun coba. Makanya betul-betul Masya Allah Nabi Nuh itu. Coba kalau kita dikasih sakit, lalu umur kita kayak Nabi Nuh, Masya Allah, kan panjang betul. Kita harus bersabar. Sabar ya Pak dengan penyakitnya. Penyakit apa Ustadz? Gejala liver. Sabar Ustadz. Lah sudah 600 tahun saya sabar. Ini Masya Allah, Allah berikan waktu yang pendek, umur yang pendek, supaya memberikan pula pelajaran kepada kita, sabarnya kita itu sebentar. Tetapi Allah akan memberikan kebahagiaan. Bukan harta yang menjadikan kamu bahagia, tapi sabarmu itu yang menjadikan kamu bahagia. Dan ingat, siapapun yang datang dalam kehidupan kita, apapun yang datang dalam kehidupan kita itu cuma 2 sifatnya. Ada yang menjadi barokah dan ada yang menjadi ujian. Siapapun yang datang, sifatnya 2. Apapun yang kamu dapatkan, sifatnya 2. Siapapun yang datang, Pak, ada yang menjadi barokah. Senang, Bapak bersyukur. Tapi tidak semua orang yang datang dalam kehidupan kita itu menjadi barokah. Banyak orang yang datang dalam kehidupan kita itu menjadi ujian. Kalau kemudian Allah memberikan kepada Bapak atau kepada Ibu, yang datang kepada Ibu dan Bapak ternyata tidak sesuai dengan harapan Bapak dan doa-doanya Bapak, sabar. Allah itu ingin ngelihat batas kesabaran antum ada di mana, itu saja. Karena Masya Allah, bahwasanya hidup itu diwarnai dengan kesabaran. Bersabarlah. Dan sabar itu tidak ada putusnya. Kenapa? Sabar itu ibadah. Kalau sudah mengatakan ibadah, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah sampai datangnya keyakinan. Masya Allah, sabar. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi mendapatkan suami begini, sabar. Mendapatkan istri begini, sabar. Mendapatkan anak begini setelah kita berikhtiar, mengajaknya ngaji, memberikan makanan yang halal, tapi kok kemudian nentang, sabar. Apapun itu harus dilewati dengan kesabaran. Bukan sabar itu artinya tidak merubah keadaan, tidak. Tetap merubah keadaan. Tapi lapisan hati adalah bersabar. Kadang-kadang sabar datang, kadang-kadang sabar hilang. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk datang ke kajian ilmu. Supaya setiap kita mendapatkan nasihat, sabar kita bertambah.
Itulah kenapa kita disuruh untuk datang kepada orang yang solih, supaya sabarnya bertambah tebel. Kenapa? Ibadah itu naik turun. Kalau antum paham, iman kita itu naik turun dan ibadah kita naik turun, bersamalah dengan majelis ilmu, bersamalah dengan orang yang solih, supaya kita sabarnya terus-terusan di atas permukaan dalam kehidupan kita. Masya Allah, angin tidak pernah bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, syukur. Asyukuru fin ni'amin. Syukur kalau kemudian mendapatkan kenikmatan, kata beliau. Jadi kalau kemudian orang itu bahagia, ada orang yang mereka itu diberikan oleh Allah, yaitu adalah pintu-pintu rezekinya banyak, gerbang rezekinya begitu lebar. Syukur. Ya. Jadi kemudian bersyukurlah kepada Allah ketika mendapatkan banyak kenikmatan. Karena setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun, kata salafus salih. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita dan ibadah kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Syukur itu kayak Nabi Sulaiman gitu loh. Pernah telat sholat asar, disebabkan kemudian beliau sedang melihat kuda-kudanya tertegun dengan kuda-kuda perangnya. Ketika dia mendapati waktu asar mau habis, menyesal Nabi Sulaiman. Bentuk syukurnya, dia sembelih itu semua kuda-kudanya, dia infakkan di jalan Allah untuk menebus kesalahannya. Ketika dia lalai dari ibadah, disebabkan kagumnya dia terhadap kuda perang yang dimiliki olehnya. Syukur itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu selalu memberikan tulisan pada setiap barang yang dimiliki oleh beliau. Kalau punya kuda, kalau punya keledai, punya pedang, punya barang apapun, Umar bin Khattab itu selalu menulis mahbusun fisabilillah. Jadi setiap pedangnya Umar bin Khattab, kudanya, ada tulisan mahbusun fisabilillah. Apa artinya mahbusun fisabilillah? Tertawan dan hanya tergunakan untuk di jalan Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kemudian beliau itu betul-betul bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, pernah beliau terlambat sholat asar karena sebidang tanah yang dimiliki oleh beliau di pinggir kota Madinah ketika sedang ranum mengeluarkan kurmanya. Lalu kemudian datang ke Masjid Nabawi dan mendapati sholat asar sudah ditegakkan, Pak. Tidak ketinggalan loh, hanya masbuk terlambat. Maka kemudian menyesal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebabkan kebun kurma itu telah menahan kakinya untuk melaksanakan sholat pada tepat waktunya. Apa yang dilakukan oleh Umar? Masya Allah, dia infakkan itu kebun kurma yang dia senangi dan dia kagumi, yang menjadikan beliau terlambat sholat asar, beliau infakkan di jalan Allah. Masya Allah. Kalau kemudian setiap kaum muslimin kayak gini, wah, Baitul Mal penuh. Ya. Karena kemudian apa? Itulah bentuk syukurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dalam kita bersyukur itu, perhatikan, syukur itu kita harus ada hal-hal yang kita perhatikan. Satu, kalau kamu bersyukur kepada Allah, yakini bahwasannya semua kenikmatan itu datang dari Allah. Itu bentuk syukur kita di dalam hati. Jangan pernah menganggap apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan itu karena kepintaran kita dan keberuntungan kita. Bejo saya, tidak ada yang bejo, semuanya ditetapkan dengan takdir Allah kok. Makanya kalau kita berkata apapun, selalulah kita menyebut nama Allah dan memuji kepada Allah. Tidak boleh mengatakan untung saja. Kenapa mengatakan untung itu tidak boleh? Berarti Bapak menyandarkan kenikmatan kepada makhluk dan meninggalkan kenikmatan dari Allah. Untung aja ada kamu. Berarti menyandarkan kenikmatannya kepada orang. Lagian untung sudah mati di Madiun, Pak. Tidak usah dipanggil-panggil. Tidak boleh kita mengatakan untung. Kenapa? Al-i'tiqadu fil qalbi. Orang yang bersyukur itu yakin apa yang dia dapatkan itu bukan karena kepintaran, bukan karena keberuntungan, bukan karena pekerjaan dan bukan karena kantornya, tapi kenikmatan itu datang dari Allah. Jangan menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Ya. Syukur itu yang paling penting, bukan tasyakuran. Kadang-kadang masyarakat kita itu menganggap kalau kemudian sudah dapat nikmat, tasyakuran. Wih, mobilnya baru, kapan tasyakuran? Jangan suka-suka minta tasyakuran, Pak. Tangan di bawah itu lebih rendah daripada tangan di atas. Dan ini termasuk mental pengemis. Oleh-olehnya mana? Nah, itu termasuk sama. Tasyakurannya kapan? Itu minta atau tidak minta?
Minta. Oh, saya orang kaya kok Ustaz, saya cuma ini kok minta oleh-oleh. Sama Pak, pernah Nabi nggak minta oleh-oleh sama Umar bin Khattab? Oleh-olehnya mana Umar bin Khattab? Nggak pernah. Pernah nggak Umar bin Khattab minta oleh-oleh dari Abu Bakar? Kamu datang dari Khaybar ya? Mana oleh-olehnya? Nggak pernah. Dikasih, alhamdulillah. Tapi nggak usah minta. Jadi kemudian yang paling penting yang paling penting di dalam kita bersyukur itu apa? Bertambahnya taat. Siapapun yang hari ini diberikan oleh Allah pintu rezekinya lebih banyak daripada pintu rezeki tetangganya, syukur Pak. Dan syukur itu bertambah ketaatan kita. Ditambah sholatnya, ditambah ibadah sunnahnya. Kalau kemudian siapapun yang Allah sedang tambahkan pintu rezekinya tapi tidak bertambah kedudukan dia di dalam ibadahnya, hati-hati, kamu akan terkena sebuah ayat, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Ini yang kita khawatirkan. Karena apa? Semua itu ada harganya, Pak. Semua itu ada konsekuensinya. Apapun yang kita nikmati itu ada harganya. Dan tidak ada harga yang paling pantas membayar kenikmatan kecuali ketaatan kita. Ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, tapi ternyata ilmunya tentang Allah dan Rasulnya tidak pernah nambah. Tidak pernah berlama-lama di majelis ilmu. Tidak pernah berusaha untuk membantu kaum muslimin dengan khidmah ke masjid contohnya. Tidak pernah memperhatikan urusan anak-anak muslimin yang mereka itu sedang melakukan amal salih. Tidak pernah memperhatikan anak-anak yatim. Masya Allah. Kalau hartamu itu bertambah banyak tetapi tidak bertambah ketaatanmu, Allah akan menanyakan kepada kamu dengan hisab yang panjang. Karena harta, Pak, harta itu kalau halal, hisabnya panjang. Kalau haram, adabnya pedih. Itu tok yang dimiliki oleh sifat harta. Kalau kita ingin bahwasanya hisabnya panjang tetapi ringan untuk kita, banyak-banyak nanam di jalan Allah. Dengan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan saya ingatkan, syukur itu kepada Allah, ada 3 yang sering dilupakan orang ketika bersyukur kepada Allah. Yaitu yang pertama tadi, menambah taat. Jadi orang itu banyak yang tidak paham bahwasanya syukur kepada Allah itu harus nambah taat. Yang kedua yang sering dilalaikan ketika bersyukur kepada Allah itu apa? Yang kedua, kata Imam Ibnu Abbas, bapak tidak akan pernah diterima syukurnya kepada Allah sampai bapak itu bersyukur dulu kepada orang tuanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dan menepuk dada, saya sudah bersyukur sama Allah, tapi ternyata orang tuanya tergores dalam luka, sedih ketika dia membayangkan anaknya tidak pernah membalas kebaikan orang tuanya, dan anaknya menurut orang tuanya tidak tahu terima kasih kepada orang tuanya, Allah tutup pintu langit dan Allah tidak akan pernah terima syukurnya bapak. Kenapa? Syukurnya bapak baru diterima oleh Allah kalau orang tua bapak sudah merasa bahwasanya bapak adalah anak yang telah berterima kasih kepada mereka. Ini besarnya kedudukan orang tua. Makanya jangan sungkan untuk tanya sama orang tua kita, Pak, saya di hati bapak, saya di hati ibu bagaimana? Sudahkah saya membalas semua apa yang bisa saya lakukan untuk membalas semua jasa dan kebaikan bapak? Kalau mereka mengatakan, sudah alhamdulillah nak, kamu jadi anak yang berbakti, syukur Pak. Karena sesungguhnya salah satu pintu membuka pintu tengahnya surga sudah kita miliki dan kita genggam. Jadi Masya Allah, banyak orang yang bersyukur, tapi orang tuanya nangis. Orang yang mengatakan saya syukur sama Allah, saya taat sama Allah dengan kesyukuran saya, tapi orang tuanya nangis. Karena saya melihat banyak orang yang hari ini seakan-akan dia telah beramal solih, tapi Masya Allah dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan ibunya. Kalaupun bapak dan ibu mendapatkan ilmu, tolong ya, syukuri ilmu itu dengan berbagi kepada orang tua kita. Hari ini banyak anak dan banyak keturunan sering menyalahkan orang tuanya. Orang tua saya awam Ustaz. Saya tanya, ya kenapa antum yang ngaji nggak ngajarin orang tua antum? Orang tua saya jahil, Masya Allah. Pak, orang tua kita hidup pada zaman yang bukan hidup pada zaman kita. Mereka hidup tahun 70-an, 80-an. Nyari kajian ilmu itu susah. Makanya kalau ada orang yang hari ini telah diberikan oleh Allah kemudian untuk cari ilmu, kalau masih punya orang tua di kampung, telepon, sampaikan dan berbagi ilmu kepada mereka. Bu, Pak, saya dapat ilmu ini tentang sholat gerhana. Ibu sudah tahu nggak sholat gerhana? Bu, Pak, saya dapat masalah tentang sunnah. Ibu tahu bagaimana pentingnya sunnah? Karena Masya Allah, yang diperlukan oleh orang tua kita itu bukan hanya harta. Maaf, kalau hanya harta, maaf, orang kafir pun memberikan harta kepada orang tua mereka ketika orang tua mereka itu tua dan renta. Tapi orang mukmin berbeda, bukan hanya harta yang diberikan oleh mereka kepada orang tua, tapi yang paling penting ilmu, supaya bisa bareng-bareng masuk surga.
Jangan salahin orang tua. Kalau orang tua itu tidak paham, Masya Allah. Mungkin saja mereka itu dulu mau ngaji. Tapi apalah daya ketika mereka mau ngaji, mau masuk pondok, antum sudah hadir di perut ibu antum. Akhirnya ibu antum mengurungkan niat untuk kemudian ngaji. Kenapa? Antum rewel dalam kandungan dia. Sampai kemudian akhirnya ibu kita jarang ngaji dulu, karena tidak ngerti bagaimana merawat kita itu sudah menghabiskan waktu. Kalau kita ngerti, Masya Allah Pak, syukurmu kepada orang tua, itu menunjukkan syukur kita kepada Allah baru diterima. Allah tidak akan membuka pintu langit sampai kemudian antum ketika bersyukur kepada Allah, berterima kasih dulu kepada orang tua antum. Ingat loh, apa yang kita dapatkan dari anak persis dengan apa yang dulu kita berikan kepada orang tua kita. Pernah saya sampaikan kisah nyata Syekh Muhammad Arifi. Beliau kemudian mendapati kisah nyata, yaitu adalah ketika ada seorang ayah meninggal ibunya, tinggal bersama anaknya. Anaknya bukan berbakti betul kepada orang tuanya. Dia tidak sabar menghadapi orang tua. Orang tua itu kan banyak kemampuan yang sudah berkurang jauh. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian banyak di kamarnya itu numpuk-numpuk makanan dan mengeluarkan bau. Anak itu bukannya sabar. Kemudian dia mikir, gimana ya rumah saya tidak bau ya? Kemudian di depan rumahnya ada gudang. Lalu kemudian dia perintahkan kepada pembantunya, bersihkan itu gudang, bersihkan gudang. Bersihkan gudang, lalu dia ngomong sama ayahnya, ya pindah ke sana ya depan ya. Alasannya supaya nggak keganggu dengan cucu-cucunya. Tapi alasannya itu apa? Alasannya itu cuma supaya orang tuanya tidak menyusahkan dia di dalam rumahnya. Dipindah itu orang tuanya ke gudang yang tadi dibersihkan oleh pembantu. Kemudian kasih setor makanan oleh pembantunya. Lalu kemudian disetor itu kemudian makanan oleh pembantunya lapor ini banyak yang pecah, banyak yang rusak dan yang lainnya. Kemudian anaknya bukan mengatakan, ya sudah tidak apa-apa mbak, memang orang tua gitu. Tidak, dia berkata, ya sudah ganti saja itu kemudian piring-piringnya dan gelas-gelasnya dengan plastik. Digantilah itu dengan plastik. Masya Allah, sampai akhirnya singkat cerita meninggal dunia. Meninggal dunia Pak. Lalu ketika meninggal dunia, lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah dia makamkan, dia pergi ke gudang tersebut bersama anak-anaknya. Tahu anak-anaknya nyari apa? Yang pertama kali diambil oleh anak-anaknya dia, itu adalah piring-piring plastik tadi. Kemudian sang ayah berkata kepada anak-anaknya, jangan itu piring-piringnya kakek, di mana makanan-makanannya basi, jangan diambil, kotor. Lalu kemudian anak-anaknya spontan berkata, ndak, wahai ayahku, kami akan simpen piring-piring plastik ini, supaya nanti ketika bapak tua kayak kakek kemarin, kami akan kasih piring dengan piring ini. Persis, tidak dikurangi oleh Allah. Makanya Masya Allah, kalau bapak hari ini mendapatkan anaknya jarang ngomong sama bapak, jangan buru-buru salahin anak. Jangan-jangan dulu bapak jarang cerita sama bapaknya, sampai diganti oleh Allah. Kalau hari ini bapak kemudian sering merenung, anak saya kok bakhil ya sama saya, tak suruh beliin soto Lamongan aja, bayar sendiri-sendiri. Misal, kalau ada kebangetan itu ya, kalau ada itu kebangetan banget itu, harus diruqyah itu berarti. Tapi kalau memang ada, jangan buru-buru salahkan anak. Jangan-jangan dulu bapak juga perhitungan sama bapaknya. Makanya hari ini diganti kontan. Ingat loh Pak, Masya Allah. Sesungguhnya ada seorang salaf, pernah melihat ada seorang anak menampar ayahnya. Marah, tapi ketika anak itu mau ditampar oleh sang ulama, maka kemudian apa yang terjadi? Ayahnya kemudian menahannya dan berkata, jangan, biarkan dia menampar saya. Loh kenapa? Karena dulu saya pernah menampar ayah saya di pipi, hari ini anak saya menampar saya. Masya Allah, Imam Nawawi sampai berkata, kebaikan kepada orang tua itu dibalas di dunia, tidak berlaku hanya kepada mukmin, sampai kafir pun sama. Tapi kalau orang kafir hanya dibayar oleh Allah di dunia tok, tapi di akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Tapi kalau orang mukmin berbuat baik kepada orang tuanya, dia mendapatkan balasan di dunia secara sempurna dan balasan di akhirat. Makanya Bapak lihat, saya pernah baca tulisan, ada pengusaha Cina yang cerita bagaimana sukses, tipsnya, suksesnya dia. Dia mengatakan karena rata-rata pengusaha Cina yang kemudian sukses, karena mereka punya ibu yang mereka hormati. Sampai kemudian digampangkan.
Jadi Masya Allah, benar apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, man waqqara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqiruhu, wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun yang hormat kepada bapaknya, Allah ngasihkan anak yang hormat kepada orang tuanya. Kepada dia sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Siapapun yang durhaka kepada orang tuanya, Allah akan ngasihkan dia dengan anak yang durhaka kepada dia sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Ini yang kedua. Kalau kita bersyukur, perhatikan bagaimana syukurnya bapak itu kepada orang tua dulu, baru Allah terima syukurmu kepada Allah. Yang ketiga, syukur yang sering dilupakan itu apa? Bersyukur kepada orang yang berbuat baik. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepadanya, tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Bapak ingat-ingat deh, siapa yang pernah menitipkan kebaikan untuk bapak? Siapa yang pernah memberikan bantuan untuk bapak? Balas itu kebaikan mereka. Karena apa? Karena sesungguhnya hakikatnya kamu tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah sampai kemudian kamu berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dirimu. Kalau tanganmu kurang panjang untuk membalas kebaikan itu, panjangkanlah lidahmu untuk mendoakan dia. Karena membalas kebaikan itu tidak selalu dengan harta. Apalah daya, orang yang berbuat baik kepada saya kok nglomerat, Ustaz. Saya buru-buru. Bagaimana saya membalas kebaikan? Kalau tanganmu kurang panjang untuk membalas kebaikan saudaramu, maka panjangkanlah lidahmu untuk mendoakan mereka. Karena orang mukmin adalah orang yang paling ngerti bagaimana cara membalas kebaikan yang pernah diberikan saudaranya kepada mereka. Pantes kalau Nabi sampai mengatakan, la ya'kul ta'amaka ila taqiyun wala tusahib ila mu'minan. Jangan biarkan makananmu dimakan kecuali orang yang mukmin dan janganlah kamu duduk kecuali orang yang bertakwa, kamu bersama mereka. Kenapa sih Nabi itu kemudian menjadikan makanan kita jangan sampai dimakan oleh kecuali orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa sama Allah adalah orang yang paling ngerti bagaimana membalas kebaikan saudaranya kepada dirinya ketika dia menitipkan doa-doanya kepada Allah. Makanya saya pernah sampaikan, Pak, orang Suriah itu salah satunya orang yang paling pandai untuk bersyukur kepada manusia yang berbuat baik. Sampai mereka itu kalau mengatakan jazakumullah khairan itu bahkan ratusan, bahkan ribuan. Baru di situ saya paham, oh benar. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan orang yang beriman dengan apa yang kita bagi untuk mereka? Karena mereka adalah orang yang paling pandai untuk membalas kebaikan yang kita titipkan untuk mereka. Perhatikan tiga ini baru kita akan bersyukur. Yang ketiga, yang kemudian menjadi faedah kita untuk kemudian merasakan bahagia itu apa? Banyak taubat. Ketika kita menyadari diri kita ini banyak dosa dan banyak maksiat. Wal istighfaru minadz-dzambi yang ketiga. Yang ketiga yang menjadi puncak, yang menjadi apa itu? Keseluruhan di dalam kita itu merasakan bahagia. Yang ketiga itu apa? Yaitu adalah banyak-banyaklah bertobat dan beristighfar segera ketika melakukan dosa. Kan berulang-ulang kita pernah sampaikan, Masya Allah. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita banyak sholat. Allah itu mencintai kita bukan hanya kita banyak sedekah. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita sering tawaf dan sering ngaji ilmu. Enggak, bukan itu saja. Tapi Allah mencintai kita ketika kita menjadi hamba yang pandai bertobat kepada Allah dan ngerti bagaimana kembali kepada Allah ketika kita banyak melakukan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat sebagaimana Allah mencintai orang yang bersuci. Itulah bedanya antara khalik dengan makhluk, Pak. Bapak kalau kemudian melakukan kesalahan kepada saudaranya, Masya Allah, saudara kita itu akan susah untuk kemudian melupakan kesalahan yang pernah kita goreskan kepadanya. Berapa banyak seorang suami ketika istrinya berbuat salah yang fatal, ketika istrinya berusaha untuk meminta maaf, sang suami akan berkata, ya saya maafkan, tapi hatinya tetap terluka. Berapa banyak seorang istri ketika mendapati suaminya jatuh dalam kesalahan, apalagi istri, paling ingat betul kesalahan suami. Kalau kemudian ada seorang istri mendapatkan kesalahan suami, itu Masya Allah, dia mengatakan, ya mas saya maafkan, tapi hatinya terluka. Kadang-kadang istri atau suami berkata, nih gelas pecahin, dipecahin. Sekarang kembalikan, tidak bisa. Itulah hatiku, sama pecahnya. Katanya gitu. Ya? Itu makhluk. Walaupun dia orang yang paling baik. Tapi beda dengan Allah. Allah
sebesar apapun kesalahan Bapak, ketika Bapak kembali kepadanya dan beristighfar kepadanya, bersungguh-sungguh, Allah terima Bapak dan Allah justru cintai Bapak. Pernah nggak ada seorang manusia, saya mencari orang yang saya cintai, sifatnya apa? Yang banyak salah sama saya. Nggak mungkin. Kenapa? Sifat dasar kita itu benci sama orang yang berbuat salah sama kita. Makanya kemudian perintahnya itu apa? Memberi maaf. Bukan meminta maaf kan, tapi memberi maaf. Wa anta'fu, kamu maafkan. Karena apa? Allah tahu manusia itu sukar untuk memaafkan. Tapi Masya Allah bedanya dengan Khalik. Allah itu ketika melihat tumpukan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika hamba itu kembali kepada Allah, bertobat nasuha, Allah terima. Masya Allah, betapa beruntungnya ketika orang itu telah dihapuskan dosanya, nanti ketika dia dihisap, maka dosa-dosa itu telah dihapuskan oleh Allah dengan tobat yang dia berikan ketika sebelum meninggal dunia. Berapa banyak Pak orang yang hari ini berkalang tanah, menyesal betul. Ketika kemudian dulu sebelum dia meninggal, dia berkata besok saya akan tobat, apalah daya. Besok belum datang kepadanya, tetapi kemudian matanya tidak mampu membuka kembali dan harus dibawa untuk berkalang tanah. Berapa banyak orang yang sekarang di dalam liang lahat berkata, nanti saya akan tobat. Tapi apalah daya, nanti itu tidak pernah datang. Sampai kemudian dia diwafatkan oleh Allah. Allah mencintai kita, karena Allah kemudian mendapati kita bertobat. Saya pernah sampaikan apa bedanya Nabi Adam dengan iblis. Setidaknya sama-sama penduduk surga. Sama-sama pernah melakukan satu kesalahan. Sama-sama dikeluarkan dari surga. Tapi perbedaannya satu. Nabi Adam kemudian bertobat, dan tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah-kisah menghebatkan. Ada pembunuh 100 nyawa, tapi kemudian diampuni oleh Allah dan mendapatkan surga. Padahal dia itu hari-hari yang dia lewati itu apa? Membunuh dan membunuh. Padahal kita yang tiap hari ngaji, hari Sabtu, hari Jumat, hari Ahad, belum lagi hari Selasa kita nyari lagi tempat kajian, belum tentu masuk surga. Tapi lihat ada pembunuh 100 nyawa. Dia kemudian bertobat, belum sampai ke tempat yang dia tuju, baru menuju. Tapi sudah Allah maafkan kesalahannya dan Allah gantikan dengan kedudukan surga. Kita lihat Usairim bin Abdul Ashhal. Hidupnya itu betul-betul benci sama Nabi. Hari ketika dia meninggal dunia, dia bersyahadat. Kemudian dia berperang, meninggal dunia. Sampai Nabi mengatakan penduduk surga yang belum pernah keningnya dipakai untuk bersujud. Kita lihat Ma'is bin Malik, pezina. Tapi kemudian akhirnya apa? Bertobat. Kemudian Rasulullah mengatakan Ma'is bin Malik telah mendapatkan surga. Padahal mereka pezina, pembunuh, dan kemudian orang yang benci sama Islam. Tapi hidayah menyentuh hati mereka dan relung jiwa mereka. Menjadikan mereka bertobat pada waktu yang mustajab. Allah terima tobatnya dan menjadi orang yang beruntung. Makanya pantas sampai kemudian Malik bin Dinar mengatakan, berapa banyak orang yang berdosa tapi masuk surga. Dan berapa banyak orang yang berbuat baik tapi masuk neraka. Loh kok bisa? Iya. Afwan, bukan Malik bin Dinar, Sa'id bin Musayyib. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena apa? Karena orang yang berbuat baik, hatinya penuh dengan riya dan sum'ah. Allah tidak balas kebaikannya kecuali neraka. Tapi lihat, orang yang kemudian berdosa, dia menyesal, ketika dia mengesal, dia mengetuk pintu langit, dia bertobat dan Allah terima tobatnya. Masya Allah, inilah 3 perkara yang sama-sama kita pelajari. Wallahi, orang yang bicara tidak lebih baik daripada orang yang mendengar. Sama-sama, Pak. Sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim memberikan petua singkat, tapi nasihat ini penting untuk kita semuanya. Kamu tidak akan pernah merasakan dan mereguk arti kenikmatan hidup sampai kamu bersabar. Karena hidup ini memang diciptakan oleh Allah bagi orang yang bersabar. 2, bersyukur. Dan yang ketiga, beristighfar dan bertobat ketika kita mendapatkan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Masya Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Karena sudah pada ngelihat ke kanan dan ke kiri, karena pengen ngelihat apakah sudah gerhana atau belum. Jadi tidak layak kalau saya memperpanjang apa yang saya sampaikan. Supaya tidak lagi banyak yang menoleh ke kanan dan ke kiri, saya cukupkan kajian kita dalam kesempatan kali ini. Tidak ada pertanyaan, Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Karena sudah jam 6:10. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Barakallahu fikum. Saya mencintai Bapak karena Allah, dan semoga Bapak juga mencintai saya karena Allah. Marilah kita menjadi saudara-saudara Allah, hamba-hambanya Allah yang saling bersaudara. Jangan sampai kita ini ditenggelamkan oleh nafsu untuk membenci saudara kita. Masya Allah, harga kehormatan seorang mukmin itu begitu mahal di sisi Allah.
Jangan mudah-mudah menjatuhkan kehormatan seorang mukmin, karena sesungguhnya menuduh orang berzina saja harus dengan 4 orang saksi. Maka Masya Allah, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Karena sesungguhnya tali pokok yang paling kuat di dalam Islam itu apa? Al-hubbu fillah, saling mencintai karena Allah. Kalau saya ada yang salah, Pak, tarik tangan saya, datangi rumah saya, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Insya Allah saya akan ikuti. Kalau Bapak ada yang salah, saya akan datangi Bapak. Saya bisikkan ke telinga Bapak apa yang menjadi kesalahan Bapak. Tidak perlu orang lain tahu, kalaupun itu ada kesalahan. Karena sesungguhnya begitulah cara Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dipersaudarakan karena iman, dan tidak pantas setan memisahkan orang yang telah beriman ketika saling mencintai. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti saya sampaikan sembari kita nanti melihat gerhana. Kira-kira jam berapa di sini? 6 7.20. Oh, 6.20. 7.20. Iya. Jadi kalau kemudian kita sholatnya menunggu sudah mulai terjadinya. Tapi kalau mendung, maka berarti kemudian saya mengambil pendapat. Saya tidak menyalahkan pendapat yang tetap melaksanakan sholat. Tapi kalau mendung, maka kemudian tidak melakukannya. Tapi kalau terlihat, maka kerjakanlah. Karena hadisnya fa'idha ra'aitumuhu. Tapi tolong, jangan kemudian nanti harus berselisih, enggak. Silakan, bagi yang melakukannya tetap melakukannya. Tapi kalau kita mendung, maka kalau ada yang tidak melakukannya tidak apa-apa. Wajar, biasa itu. Indahnya perbedaan ketika perbedaan itu dikembalikan kepada ilmu. Ya Masya Allah, moga-moga kelihatan dan kemudian kita bersama-sama melaksanakan sholat khauf. Lalu kemudian saya sampaikan di antara sunnahnya nanti adalah memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak sedekah ketika terjadinya itu. Ya, tolong dekat-dekat dengan kotak infak, Pak, supaya kemudian langsung maklum gitu. Tapi tolong ya, jangan sampai ada yang memasukkan dan berbunyi kotak infaknya. Nah, saya pingin yang memasukkan ke kotak infak itu tidak ada yang bunyi. Kalau sampai kelinting-kelinting, plutuk-plutuk, ya Allah, sabar berarti di sini. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.